Halo semuanya, nama saya Teresia Tarianingsih dengan NPM 2306208810, kelas PSOB. Di sini saya ingin mendemokan tugas 1 PSO saya. Yang pertama, saya melakukan inisiasi pada log file, sehingga setiap aktivitas login atau aktivitas apapun yang ada saya tuliskan pada program ini selama program ini berjalan, direkam pada file log. Format nama filenya adalah PSO strip date yang berisikan tanggal, bulan, dan tahun dengan format file.log. Lalu saya menginisiasikan autentifikasi token saya dengan variabel auth token yang berasal dari akun Twilio saya sehingga dapat terhubung dengan API Twilio. Auth token ini akan digunakan nantinya pada pesan atau fungsi WhatsApp. Fungsi yang pertama pada program ini adalah fungsi header. Tentunya fungsi header ini untuk mencetak header. Membisikkan perangkat hanya khusus admin, semua aktivitas akan direkam, penyalahgunaan perangkat akan mendapatkan sanksi hukum. Lalu, di sini ada fungsi untuk menulis aktivitas di log yang berjudulkan atau bernamakan write log. Sebelum itu, kita cek dulu apakah keberadaan log file itu ada atau tidak. Jika tidak ada, maka akan dibuat file log baru secara otomatis. Ini dengan touch, format nama, log file. Lalu F ini sebagai penutup dari if block yang ini. Lalu di sini variabel timestamp yang berisikan date, hari atau A, tanggal, bulan, tahun, jam, dan timestamp-nya. Lalu IP address ini merupakan alamat IP yang ada di host di sini. Di sini activity merupakan parameter pertama, nanti akan dituliskan aktivitas yang dilakukan oleh user itu seperti apa. User info ini sebagai parameter yang kedua yang berisikan nama dan NPM user yang terlogin. Lalu log entry ini merupakan gabungan dari seluruh parameter-parameter ini sehingga dapat dituliskan sesuai dengan apa yang diminta di log file-nya itu. Lalu menambahkan seluruh log entry ini ke file log file dengan echo log entry menuju log file. Fungsi yang pertama, yakni yang sudah kita lihat sendiri, yaitu fungsi autentifikasi pada login user. Bernama authentication. Pertama, menginisiasi percobaan attempt itu sendiri dengan 0. Lalu di sini saya mau melakukan while loop. Jika dia kurang dari 3, dia akan tetap looping gitu. Dengan melakukan input login. Pertama, saya melakukan inputting dengan read strip p nama depan yang nantinya akan disimpan ke variabel nama, read strip p npm yang nantinya akan disimpan pada npm, read strip s yang berarti secure, strip p password yang akan disimpan di password. Ini dilakukan secure ini karena diminta bahwa password ini tidak boleh ditunjukkan pada layar. Seperti itu. Jika nanti inputnya sesuai, di mana saya melakukan program namanya yang sesuai adalah Teresia, dan semuanya huruf kecil, NPM 23062088810, dan passwordnya halo. Lalu akan melakukan print selamat datang, dan namanya akan saya uppercase, dan NPM-nya ditulis juga pada terminal. Lalu saya tulis atau memanggil write log, fungsi write log untuk menulis ke log bahwa aktivitas yang telah dilakukan adalah loginnya sukses dengan nama dan NPM yang telah di-input. Kalau misalnya gagal, nanti akan increment attempt-nya. Kalau misalnya belum 3, dia akan write log dulu, try attempt yang keberapa, lalu print login gagal dulu, lalu diulang lagi meminta input nama, NPM, dan password.
Kalau misalnya sudah 3 kali, dia akan mengirimkan status bahwa dia login gagal 3 kali, lalu karena sudah 3 kali gagal login, dia akan kita program untuk memasukkan ke WhatsApp. Nah, sebelum itu, kita echo dulu 3 kali gagal login, keluar aplikasi, lalu kita lakukan inisiasi message-nya, yakni peringatan keamanan 3 kali gagal login tugas 1 PSO. Dan waktu yang di sini hari, tanggal, bulan, tahun, timestamp, dan time zone. Terus di sini nama dan NPM yang salah, dan hostname-nya ini untuk kalau misalnya dia dilakukan di mananya atau alamat IP-nya gitu. Lalu harap segera ditindaklanjuti. Lalu di sini akan memanggil pesan WhatsApp bahwa dia itu gagal. Lalu kita print ke terminal bahwa insiden ini telah dilaporkan ke admin, di mana adminnya itu akan dikirimkan ke nomor WhatsApp saya sendiri. Lalu akan di force exit sehingga program ini sudah di-terminate. Nah, F ini merupakan akhir dari blok program yang ini, blok if yang ini. Lalu ini juga akan dilakukan write log juga kalau gagal attempt yang keberapa kalinya. Ini nanti FI-nya ini untuk blok gagal, blok if yang ini. Dan ini untuk sebagai akhir dari blok while loop semuanya ini. Gitu. Lalu di sini merupakan fungsi WhatsApp yang merupakan fungsi untuk mengirim pesan ke WhatsApp melalui API Twilio. Di sini saya menggunakan local variable, yakni message-nya dengan parameter yang pertama, lalu result-nya akan masuk ke WhatsApp, dikirimkan ke WhatsApp dengan menggunakan CURL, secure, X, terus di-post ke API Twilio akun saya dari WhatsApp-nya Twilio menuju WhatsApp saya dengan message yang sudah diprogramkan melalui parameter yang pertama gitu. Lalu di sini merupakan akun saya dan autentifikasi token saya. Nah, nanti saat loginnya berhasil akan memunculkan fungsi display menu. Display menu ini merupakan fungsi untuk menampilkan print menu yang berisikan menu, terus tips seperti sama dengan seperti ini, terus pilihan menu-menu yang ada, yakni informasi status sistem, remote backup, berita keamanan kernel dari pocketstormsecurity.com, dan keluar. Oke, di sini saya akan melakukan login activities terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menuliskan password-nya namun tidak terlihat di layar karena sudah saya set secure. Nah, di sini sudah masuk bahwa saya sudah berhasil untuk login. Lalu, di sini sudah muncul display menunya dan meminta input dari 1 hingga 4. Nah, pertama ada yang pertama informasi status sistem. Nah, di sini saya meminta fungsi dari fungsi ini mengerjakan dengan nama info status. Nah, fungsi ini tentunya untuk mencetak status sistem yang merupakan fungsinya si program nomor 1 ini. Pertama akan di print dulu status sistemnya, strip, lalu saya melakukan inisiasi parameter untuk utilisasi CQ yang berasal dari mpstat. Oke, sebelum itu saya jalankan dulu mpstat-nya. Nah, di sini diambilnya dari baris yang keempat, yakni 1, 2, 3, 4, sebelah sini. Ups, yang Nah, dengan print kolom yang 3 dan 5. Kolom 3 dan 5 ini merupakan 1, 2, 3, yaitu USR dan SIS. Di sini tertampilkan bahwa di sini USR-nya 3,51 dan SIS-nya ini 4,26.
Lalu nanti penjumlahan dari USR dan sys ini ditampilkan ke echo ini. Yang utilisasi CPU sama dengan hasil yang ini. Selanjutnya, menghitung penggunaan memori. Saya izin untuk melakukan. Ini kita lihat. Oke. Untuk total memorinya ini diambil dari baris yang kedua, kolom yang kedua. Di mana baris yang kedua, kolom kedua ini merupakan totalnya, yang ini. 968. Kolom keduanya maksudnya. Lalu penggunaan memori juga di baris kedua, namun pada kolom yang ketiga. Nah, kolom yang ketiga tadi yang use, yang 87 ini. Nah, lalu dilakukan perhitungan persentase, yakni penggunaan memori dibagi total memori dikalikan 100, lalu nanti saya set untuk supaya komanya itu cuma 2 gitu. Lalu akan di print penggunaan memorinya. Di sini sebagai string penggunaan memori yang ini dibagi total memori dan hasil persentasenya. Oh iya, di sini merupakan M ini artinya tuh format ininya dalam M bytes. Lalu yang terakhir untuk fungsi ini, yaitu info status ini, yang terakhir adalah menghitung penggunaan disk. Nah, untuk total disknya diambil dari baris yang ketiga, yaitu yang ini. Yaitu dari kolom kedua, 1, 2, yang size-nya 24G. Lalu use disk-nya itu dari kolom yang ketiga, 11G. Lalu disk persennya dari kolom yang kelima, yakni 49%. Nah, lalu di print penggunaan disknya use disk per total disk sama dengan dalam kurung disk persen. Oke, kita coba jalankan perintah yang pertama. Oke, ini sudah ya. Benar, utilisasi CPU 8%, terus penggunaan memori 792 per 198 MB bytes atau 40%, dan disknya 11 per 24 atau 49%. Di sini untuk kembali menu untuk kita apakah pengen melakukan proses selanjutnya atau tidak. Di sini karena saya masih ingin menemukan, jadi saya lanjut fungsi remote underscore backup. Fungsi ini merupakan fungsi untuk melakukan push atau pull backup. Nah, pertama saya melakukan inputting untuk push atau pull backup. Apakah dia mau push, pull, atau back. Back ini nanti akan kembali ke menunya gitu, atau minta input ini nanti kembali ke menu. Nanti masuknya ke pilihan. Nah, kalau misalnya nanti pilihannya push, nanti kita akan meminta input read strip P IP server target, yakni IP servernya apa, terus akun targetnya seperti apa, dan read path-nya apa, dari path foldernya apa gitu. Nah, di sini karena ada yang gagal dan berhasil, maka saya akan membataskan fungsi rs-sync ini, step avh, strip delete yang dari path folder di sini yang dimasukkan, terus target IP-nya dan target IP dan path foldernya ini selama 25 detik. Lalu nanti kalau misalnya berhasil, dia bakal write ke log-nya bahwa fungsi ini, yang remote backup push ini, sudah berhasil dengan user nama npm. Lalu di print bahwa status backup ini berhasil telah diinformasikan ke admin sistem. Lalu dilakukan
inisiasi variabel, message suksesnya kalau misalnya dia sukses, status backup berhasil, telah diinformasikan ke admin sistem. Itu terus waktu, date, sama kayak sebelumnya, operasinya synchroning yang tadi, yang ini, metodenya push, username-nya, npm, dan IP address-nya. Lalu kita manggil fungsi WhatsApp dengan parameter message sukses yang berisikan ini. Lalu kalau misalnya gagal, berarti sama print-nya gagal, berarti terus message fail-nya, notifikasi backup-nya berarti gagal. Waktunya sama kayak tadi, operasinya sama. Sebenarnya sama aja kayak sebelumnya, cuman bedanya ini cuman gagal gitu. Oke, di sini akan saya temukan. Oke, misalnya push. Oke, IP server targetnya di sini saya akan ke phone saya. Oke, bentar. Web host name. Nah, di sini terlihat bahwa 10.0.2.4. Oke. 10.0.2.4. Nah, akunnya tadi Teresia. Ups. Path-nya itu saya di sini punya data A. Oke. Nah, di sini status backup berhasil. Dan kita lihat di loan saya. Oke, di sini sudah ada data A ya. Dan kita lihat ke Twilio. Nah, ini tertulis bahwa status backup berhasil. Nah, dengan waktu ini, operasi ini, IP, username, metodenya apa gitu. Kita kembali ke Ubuntu-nya, kita masih kembali ke Ubuntu. Nah, ini kelihatan juga data-data yang dikirimkan. Nah, di sini data A saya tuh ada data A, B, C, dan D gitu. Jadi supaya terkirim dengan berhasil. Nah, kita coba lanjut. Nah, di sini kalau misalnya pull ya sekarang. Nah, seperti sebelumnya juga sama, diminta IP server, terus akun pada sumbernya, bedanya ya ini, sumbernya, terus path folder sumbernya. Nah, sama seperti pool tadi, kalau misalnya lebih dari 25 detik, dia akan ke fail. Kalau misalnya sebelum 25 detik, asynchronous-nya ini, dia bakal berhasil gitu. Kita langsung ke log-nya. Kalau misalnya remote backup pool-nya ini dengan rsync ava delete ini, dia itu sudah berhasil. Terus kita print status backup berhasil dan telah diinformasikan ke admin system, which is sudah diinformasikan ke WhatsApp. Nah, terus kita variabelkan message suksesnya, bahwa status backup ini telah berhasil dengan waktu sekian, operasi yang dilakukan apa dan metodenya apa, username dan npm user yang terlogin, IP address, dan memanggil fungsi WhatsApp dengan format seperti berikut, menandakan bahwa
pesan ini akan segera dikirimkan ke nomor saya sendiri. Nah, else-nya ini sama seperti sebelumnya, ini cuma bedanya dia kalau gagal gitu, berarti dikasih tahu ke WhatsApp-nya dia gagal. FI ini berarti dia untuk nutup kalau misalnya if ini sudah selesai, blok if. Kalau misalnya melakukan ersing ini. Nah, kalau misalnya back ini dia berarti return ke function pilih 1, 2, 3, atau 4-nya ini. Oke, kita coba pull. Sumbernya ini saya ingin melakukan pull data dari database. Berarti IP sumbernya masih sama, 10.024. Akunnya masih sama, Teresia. Path foldernya database. Database ini isinya, kalau nggak salah, adalah PQRS. Oke, sini sudah berhasil. Nah, sudah ada notifikasi WhatsApp-nya. Status backup berhasil telah diinformasikan. Nah, seperti ini. Dan kita cari apakah di data saya sudah ada di Oke, sudah ada ya di database. Kita coba kalau yang back-nya langsung ya. Selanjutnya adalah fungsi yang terakhir adalah fungsi untuk mencetak berita terbaru dari kernel security, yakni fungsi berita. Nah, di sini saya melakukan print atau echo mengambil data dari HTTP RSS pocketstormsecurity.com, terus di echo untuk line kosong, terus di sini saya mengambil data dengan wget. Nah, di sini wget saya panggil, lalu key ini berarti dia quiet, sehingga tidak memunculkan notifikasi apapun. Lalu kita ambil dari link RSS packetstormsecurity.com files text kernel. Terus di sini saya menggunakan regex, grep, i, mencari pubdate dan description. Nah, di sini kita ambil 11 baris masing-masingnya, terus tailnya 2, dan ID-nya untuk mencari kurungnya gitu. Nah, di sini saya langsung print ke terminal yang berawal dari berita keamanan terminal baru, terus kita print step sama dengan, terus kita print seluruh berita-beritanya. Nah, lalu langsung di echo. Ya, oke. Nah, di sini sudah terlihat data-data yang terbaru 13 September, 13 September 2, 13 September 3, 13 September 4, 13 September yang kelima. Total 5 data berita terbaru. Nah, di sini merupakan main programnya, manggil fungsi header, autentifikasi, display menu, dan looping untuk pilihan nomor 1 sampai 4-nya menu-menunya. Di sini yang disimpan dalam variabel menu diminta inputnya. Nah, di sini saya pakai case, kalau misalnya dia milih nomornya yang 1, dia bakal memanggil info status. Kalau milih nomor 2, dia bakal manggil fungsi remote backup. Kalau milih yang ketiga, dia bakal manggil fungsi berita. Kalau yang pilih keempat, dia bakal print sampai jumpa dan tetap semangat, terus log, logout, PM, break, dan esak ini merupakan penutup dari case ini. Tanda case ini udah selesai gitu. Terus tiap ini sudah berjalan gitu, akan ditanyakan apakah kembali ke menu yang akan disimpan ke variabel ANS. Kalau misalnya iya, dia bakal continue untuk milih nomor 1 sampai 4. Kalau misalnya enggak, dia langsung terminate. Sampai jumpa dan tetap semangat, dan write log, logout, dan di terminate
F ini untuk, penutup dari blok if else ini, dan ini sebagai penutup dari blok while true yang ini. Oke, kita coba Y, kita kembali ke 4. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat. Nah, di sini kita lihat lognya berarti tanggal 15. Oke, mungkin saya coba. Nah, sini teman-teman, sini ada login sukses, logout, karena di sini juga saya sempat melakukan aktivitas ya. Gitu. Sini disimpan semuanya di sini. Tuh. Sekian demo saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.